Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri, eksklusif hanya di Spotify. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh setiap harinya. Selamat mendengarkan. Hai, saya Bordes, dan pada podcast kali ini saya akan ngebahas tentang cara mengatasi kesulitan untuk bagi waktu. Ini saya menjawab pertanyaan dari Veronica ya, yang masuk via email. Dia bertanya seperti ini. Hai kakak, tantangan saat ini aku susah untuk fokus belajar karena banyaknya kegiatan yang harus aku lakukan, jadi aku kurang bisa mengatur waktu. Jadi apa yang harus aku lakukan? Terima kasih kak. Oke, ini problem-problem yang sering terjadi juga ya. Terlalu banyak yang harus dilakukan sehingga justru menjadi tidak produktif kayak gitu. Jadi nggak bisa fokus gitu. Kalau dalam konteks Veronica, dia kebanyakan kegiatan yang dilakukan yang akhirnya menyebabkan dia nggak bisa fokus belajar. Dan itulah yang terjadi ketika kita punya terlalu banyak hal yang mau dikerjain. Ibaratnya nih, saat ini di depanmu kamu mau makan siang, terus makanannya banyak banget harus kamu habisin. Pasti kamu akan kewalahan. Nah, sama juga dalam hidup kita, kalau kita terlalu banyak yang mau kita kerjakan, itu justru malah jadi nggak efektif. Tidak ada yang bisa tercapai dengan optimal kayak gitu. Ya, karena bayangin aja, misalnya kita mau ngerjain 10 hal gitu. Sedangkan kan waktu kita sama aja 24 jam, tangan kita 2 gitu. Ya. Ketika kita mau mengerjakan itu, berarti kita harus membagi seluruh energi kita ke 10 hal tadi. Anggaplah energi kita 100%. Terus kita mau ngebagi ke 10 hal tadi. Ya berarti setiap hal tadi kita cuma bisa ngasih 10%, 10%, 10%. Masing-masing 10% kayak gitu. Sedangkan kalau kita fokus pada beberapa hal aja, kita bisa mencapai goal tadi dengan lebih optimal. Karena fokus yang kita berikan jauh lebih besar. Misalnya dari 10 tadi kamu fokus 2 hal yang mau kamu capai. Berarti kamu bisa memberikan energi dan fokusmu 50% ke goal pertama, 50% ke goal kedua. Jadinya pencapaian goalnya akan jadi jauh-jauh lebih baik. Ya. Nah, mungkin kamu bertanya, oh tapi kan aku mau mencapai banyak hal. Kalau aku cuma fokus ke 1 atau 2 hal, berarti aku gak bisa mencapai berbagai macam hal tersebut dong. Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Nah, justru ini adalah prinsip namanya less is more. Justru ketika kita mau menyelesaikan banyak hal, yang akan kita dapetin tuh malah justru sedikit. Begitupun sebaliknya, justru ketika kita fokus pada hal yang paling penting, itu kita akan mendapatkan banyak hal. Karena mencapai goal yang paling penting kayak gitu. Karena kamu bisa Google juga namanya Pareto Principle. Itu adalah prinsip 80-20. Banyak orang fokus 80% hal yang mau dikerjain, tapi hasilnya cuma 20%. Tapi ada juga orang-orang yang fokus hanya 20% dari kegiatannya, tapi menghasilkan 80%. Nah, kamu masuk ke dalam kategori yang mana nih? Yang mengerjakan 80% tapi menghasilkan 20%? Atau sebaliknya, mengerjakan 20% dari berbagai macam kegiatanmu, tapi kamu mendapatkan hasil 80% dalam hidup. Jadi kamu harus memilih ya. Dan ketika waktu saya sekolah, itu juga saya melakukan hal yang sama ketika SMA. Waktu itu saya fokus di basket. Terus karena waktu itu di basket saya mungkin dirasa punya leadership yang cukup oke, sehingga saya ditawarin, mau gak ikut menjadi kandidat menjadi ketua OSIS gitu. Nah, saya berpikir, ini main basket aja saya udah tiap hari dan lumayan melelahkan. Sore-sore latihan, setiap hari latihan. Karena saya senang juga. Terus ada kepikiran bahwa, oh keren juga nih ya kalau aku jadi pemain basket, plus ditambah jadi ketua OSIS, wah pasti akan double-double gitu dan mantep kayak gitu, keren gitu kelihatannya. Tapi akhirnya saya coba konsultasi kepada orang yang lebih senior. Di posisi seperti ini baiknya seperti apa, dan begitu banyak saran, lebih baik fokus aja pilih salah satu. Dan akhirnya saya pilih basket dan prestasinya juga akhirnya jadi luar biasa. Saya membawa tim saya waktu itu masuk ke DBL East Kalimantan Series. Jadi masuk final gitu ya, masuk final di DBL East Kalimantan Series, dan itu pencapaian yang sangat luar biasa. Dan saya juga ikut seleksi untuk menuju ke US di Surabaya waktu itu. Jadi ketika kita fokus, kita akan justru mendapatkan hal yang jauh lebih baik. Dan satu contoh lagi, misalnya ketika kuliah, waktu itu saya juga sambil fokus di training, sambil fokus di pekerjaan. Dan ada ajakan, ayo dong ikut jadi panitia event ini, ikut acara ini, nongkrong sana, nongkrong sini juga ada kayak gitu.
Tapi saya tahu bahwa saya harus fokus. Jadi selain kuliah, ya udah saya fokusnya di pekerjaan. Saya nggak fokus di organisasi di kampus, tidak aktif di misalnya diajak teman-teman nongkrong segala macam. Mungkin sesekali ikut, tapi mayoritas saya tidak ikut. Dan dari situ saya bisa fokus pada apa yang saya kerjakan. Dan akhirnya ketika kuliah waktu itu juga bisa mendapatkan income. Selain nilainya bagus, ya nilai kuliah saya bagus, lulus cum laude, tapi juga mendapatkan income sehingga bisa bayar kuliah secara mandiri. Dan itu yang saya lakukan waktu itu. Ya, jadi kalau kamu kewalahan punya banyak kegiatan, kamu pilih aja dari berbagai macam kegiatan itu 20% mana yang mau kamu fokuskan sehingga kamu bisa lebih fokus untuk mencapai goalmu dan akhirnya kamu mendapatkan hasil yang jauh lebih baik. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan kalau kamu merasa bermanfaat, kamu bisa kasih rating bintang 5 di podcast ini. Supportmu sangat berarti untuk kami. Dan juga kamu juga bisa share podcast ini ke sahabatmu, teman-temanmu, pacarmu, gebetanmu, saudaramu, agar orang-orang di sekitarmu bisa jadi jauh lebih baik dan terus bertumbuh setiap harinya. Dan kamu bisa juga share di Instagram, di Instastory, silakan mention @andreasberdes, nanti saya akan repost. Dan buat kamu yang mau belajar bikin podcast, kamu bisa bikin podcastmu sendiri di anchor.fm. Buat kamu yang mau belajar cara detailnya dari gimana menentukan tema podcast, gimana cara upload podcast di anchor.fm, sampai gimana agar kamu bisa konsisten bikin podcast, kamu silakan cek konten eksklusifnya, tutorial yang sudah saya buat, silakan klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih semuanya. Never stop learning because life never stop teaching.